Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Afwan, saya ingin bertanya. Mm-mm. Em, Dulu kan saya kurang mengerti ilmu agama dan dulu waktu masih sekolah ya masih kurang. Sudah balik tapi masih kurang mempedulikan kebersihan misalnya gitu Umi. Jadi dulu itu Afwan Umi suka was-was kalau ini mikirin sholat yang dulu misalnya. Jadi saya itu dulu di paha itu apa Umi? Jadi ada bercak hitam seperti bukan kayak apa ya? Bolet ya Umi. Kayak di sekitar selangkangan sampai paha itu warnanya hitam. Tapi sekarang sudah bersih Umi. Itu apakah menghalangi mandi wajib Umi? Baik, Masya Allah. Baik ya. Iya. Baik, cukup. Terima kasih Umi. Iya. Terima kasih. Baik. Iya. Masya Allah. Baik ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daki ya, daki atau kotoran yang memang biasa nempel di badan kita, itu memang ya kalau misalnya apa namanya, ada yang daki kadang sudah menyatu dengan dagingnya, yang biasa mungkin lama banget gak dibersihin, akhirnya kadang menjadikan kita itu akhirnya menjadi sudah kayak bagian jadi daging. Kalau nanti mau dibersihin biasanya sampai membuat luka. Nah, maka kalau sudah seperti itu sudah gak harus untuk dibersihkan. Dan kalau ternyata ada yang masih bisa dihilangkan tapi nggak kita hilangkan gitu ya, asalkan gini loh, yang paling penting adalah meratakan air ke seluruh tubuh gitu ya. Syarat mandi besar itu meratakan air ke seluruh tubuh. Artinya kalau kita sudah merasa air itu sudah merata, kalau ternyata masih ada bagian yang tertinggal yang tidak kita sadari, ya maka bukan suatu hal yang harus kita bikin pusing gitu ya. Karena pun daki itu modelnya beda dengan cat ya. Kalau daki itu kan bukan yang kayak langsung menghalangi spontanitas. Beda kalau kayak kotoran yang ada di kuku. Kotoran yang ada di kuku itu kalau memang dia masuk itu akan menutup gitu loh. Iya, kalau kotorannya gitu yang suka begitu itu tuh biasanya memang menutup masuknya air ke sela-selanya kuku gitu ya. Artinya karena itu memang termasuk yang harus diratakan. Maka ukhti yang dimuliakan Allah, Anda gak usah was-was, Anda gak usah khawatir. Kalau yang dulu mungkin Anda gak sampai bersih atau apa, mungkin ya bukan karena ya segimana sih ibaratnya kotoran daki itu sampai bisa menghalangi kan, enggak. Jadi gak usah terlalu dibikin pusing, hanya mungkin tapi sekarang sudah gak ada loh. Berarti mungkin kan proses gak adanya pun kadang kan gak spontanitas. Kadang kalau sudah memang sampai misalnya nempel di daerah kadang lipatan-lipatan, itu pun menghilangkannya kan proses. Biasanya harus pakai ini, itu dan sebagainya. Artinya, nggak usah pusing, mandi wajib yang dulu sah dan jangan dibikin was-was, jangan dipikirin lagi. Karena nanti kalau ukti masih sibuk memikirkan, akhirnya jadi was-was itu berkembang, akhirnya nanti ngerembet lagi. Tapi dulu begini, tapi dulu mandinya begini. Akhirnya nanti seperti itu. Yang penting ukti sudah meratakan air ke seluruh tubuh ya, dan ukti waktu itu saat itu yakin bahwa air sudah merata, maka sudah nggak usah dipikirkan kembali. Dan kalau nanti memang prosesnya sudah semakin menghilang, ya biasanya orang semakin dewasa semakin lebih mengerti untuk menjaga diri. Sehingga kadang sudah mulai bisa pakai luluran, sudah mulai pakai perawatan, kan begitu ya. Sehingga kadang yang dulu awalnya mukanya belang-belang, akhirnya jadi bersih, kan begitu, itu proses. Jadi Uti nggak usah khawatir, yang dulu mandi besarnya sudah sah, wallahu a'lam bishawab. Dan Umi nggak pengen ini terus berkembang, jadi matikan was-was tersebut. Sekarang fokus dengan ibadah yang saat ini, jangan lagi mikir yang dulu, jangan-jangan sempurna belum sempurna mandi dan sebagainya. Itu nanti penyakit ini akan ngerembet ke yang lain-lainnya. Akhirnya mulai was-was. Dulu perasaan saya pernah sholat nggak pakai ini, mungkin saya sholat begini, akhirnya wah jadi ahli was-was nanti ya. Baik seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalkan ada kerentek di hati, perlu dikodok nggak ya waktu pas dulu kita gimana? Ya nggak usah, karena memang sudah kita nggak boleh mengkodok sesuatu yang masih kayaknya. Kalau mengkodok tuh yang pasti. Sama seperti kayak orang hutang puasa, punya hutang 7, yakin 7, tapi dia bayar 8. Ada biasanya perempuan tuh gitu, bayar 8. Kenapa? Ini yang satu untuk jaga-jaga, siapa tahu ada puasa yang nggak sah. Itu puasa subhat itu, puasa nggak benar. Gimana masa ada niatnya begitu? Masa puasa jaga-jaga takut ada yang kan? Kalau memang yang itu kodok, ya kodok harus pilih yakin. Kalau nggak yakin, ya berarti nggak kodok gitu loh. Ragu puasanya 8 atau 7 lah, itu lain. Kalau emang puasanya 7 atau 8 ya hutangnya, ya sudah ambil yang banyak 8, oke. Tapi dia harus istihad dulu, milih. Jangan kayaknya sih 7, kuatnya 7, tapi yang 8 aja deh untuk jaga-jaga. Itu nggak bisa. Beda loh ya. Jadi dengan kalau misalnya dia langsung meyakinkan, 8 langsung.
Dia maka beristihad bahwa hutangnya 8. Tapi kalau dia kayak saya kuatnya dia kerentak hatinya 7, nggak bisa dibohongin hati tuh. Tapi saya bayarnya 8. Ini nggak boleh ya. Jadi semuanya harus bil yakin, wallahu a'lam bishawab.